Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita mengirimkan sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Komunikasi pribadi Bapak Muhammad Ashabul Kafi, Esos MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsir Aspa. Saya Nikmawati. Saya Hasirani. Dengan NIM 2001 03 0037. Ini NIM 2001 03 004. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai media massa dan mistisisme, di mana kami mengambil poin penting, yaitu pengertian dari media massa, pengertian dari mistisisme, dan bagaimana mistisisme dalam media massa atau program televisi. Untuk materi pertama yang membahas mengenai pengertian media massa akan dipaparkan atau dibacakan oleh saya sendiri, di mana media massa merupakan sarana komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti radio, surat kabar, TV, dan film. Media massa ialah sarana atau alat yang dipakai dalam cara kerja komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditujukan terhadap orang banyak. Media massa memberikan info perihal perubahan, bagaimana hal itu berjalan, dan hasil yang dicapai akan hal itu. Sedangkan karakteristik mengenai media massa diantaranya, yang pertama, publisitas, disebarluaskan kepada masyarakat atau dapat diakses dan dikonsumsi umum atau orang banyak. Yang kedua, kontinuitas, terbit berkesinambungan atau terus-menerus, sesuai dengan periode mengudara atau jadwal terbitnya harian, mingguan, atau bulanan. Selanjutnya, periodisitas, terbit atau dipublikasikan secara konsisten atau berkala. Contohnya, harian atau mingguan, atau siaran sekian jam per hari. Surat kabar atau koran biasanya terbit harian, tabloid mingguan, dan majalah bulanan. Poin selanjutnya yaitu aktualitas, berisi hal-hal baru seperti info atau laporan momen terupdate atau berita, tips baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berarti kecepatan penyampaian info terhadap publik, dan universalitas atau yang terakhir, pesan atau isinya bersifat umum, perihal seluruh aspek kehidupan dan seluruh momen di beragam tempat. Juga menyangkut kepentingan umum karena sasaran dan pendengarnya orang banyak atau masyarakat umum. Selanjutnya yaitu jenis media massa menurut bentuknya terbagi menjadi 3. Yang pertama, media massa elektronik. Jenis media massa yang isinya disebarluaskan melewati suara atau gambar dan suara dengan menggunakan teknologi elektro seperti radio, televisi, dan film. Yang kedua, media massa cetak. Media massa dicetak dalam lembaran kertas dalam segi formatnya dan ukuran kertasnya. Media massa cetak secara detail mencangkup koran atau surat kabar, tabloid, majalah, buku, media online, yaitu media massa yang bisa kita dapatkan di internet. Pengertian mistisisme. Mistisisme dalam bahasa Inggris yaitu mysticis. Dari bahasa Indonesia yaitu mysterion. Istilah tersebut berasal dari orang-orang yang mencari rahasia-rahasia penyataan, atau mei'in, orang yang menutup mata sendiri. Istilah ini berasal dari agama-agama misteri Yunani yang para calon pemeluknya diberi nama mistis. Mistisisme adalah kepercayaan bahwa kebenaran tertinggi tentang realitas hanya dapat diperoleh melalui pengalaman intuitif, suprarasional, bahkan spiritual, dan bukan melalui akal.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mistis adalah sesuatu yang bersifat mistik, dan mistisisme adalah ajaran yang menyatakan bahwa ada hal yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Mistik atau penembusan terhadap dan pengetahuan mengenai alam raya dengan tujuan mengadakan hubungan langsung antar individu dengan lingkungan yang maha kuasa. Pendefinisian istilah mistisisme telah menjadi salah satu isu kontroversial dalam kajian modern tentang mistisisme sejak awal kemunculannya di paruh kedua abad ke-19 Masehi. Beberapa penulis menggunakan istilah tersebut dengan merujuk pada subjek yang berlainan. Definisi ini diambil dari kesimpulan corak karakteristik tasawuf yang bersifat psikis, moral, dan epistemologis. Kelima ciri tersebut yang bagian A yaitu peningkatan moral, pemenuhan fana dalam realita mutlak, pengetahuan intuitif langsung, ketentraman atau kebahagiaan, penggunaan simbol dalam ungkapan-ungkapan. Hal-hal yang termasuk mistisisme. Yang pertama yaitu ilmu gaib. Yang dimaksud dengan ilmu gaib di sini adalah cara dan maksud menggunakan kekuatan-kekuatan yang diduga ada di alam gaib, yaitu yang tidak dapat diamati oleh rasio dan pengalaman fisik manusia. Kekuatan-kekuatan gaib ini dipercayai di tempat-tempat tertentu, pada benda-benda pusaka ataupun beradah dan menjelma dalam tubuh manusia. Sejalan dengan kepercayaan tersebut, timbullah petisen. Petisen yaitu tempat keramat dan dukun sebagai wadah dari kekuatan gaib. Berdasarkan fungsinya, kekuatan gaib itu terbagi menjadi 4, yaitu kekuatan gaib hitam untuk mempunyai pengaruh jahat. Yang kedua yaitu kekuatan gaib merah untuk melumpuhkan kekuatan atau kemauan orang lain. Yang ketiga yaitu kekuatan gaib kuning untuk praktik okultisme. Yang keempat yaitu kekuatan gaib putih untuk kebaikan. Hal-hal yang termasuk mistis selanjutnya yaitu magis. Untuk menjelaskan hubungan antar unsur-unsur kebatinan ini, kita bertentangan magis ini dengan masalah lain yang erat hubungannya, yaitu A. Magic dan tahayul. Orang percaya bahwa membunuh seseorang dapat dipergunakan bagian yang berasal dari tubuh orang yang dimaksud. Misalkan, untuk membunuh musuh-musuh dengan cara membakar rambut atau kukunya. B. Magis dan ilmu gaib. Jika kita mempergunakan contoh di atas, maka mempercayai kemampuan membunuh dengan menggunakan keampuhan rambut dan kuku melalui suatu proses pengolahan tertentu secara irasional tergolong ilmu gaib. Magis dan kultus dianggap mempunyai kekuatan memaksa kehendak kepada supernatural atau Tuhan. Kultus merupakan perbuatan yang terbatas pada mengharap dan mempengaruhi supernatural atau Tuhan. Materi ketiga bagian C yaitu mistisisme dalam media massa atau program televisi. Akhir-akhir ini, tayangan-tayangan mistik di media massa, khususnya televisi, menjadi salah satu mainstream di antara berbagai mainstream lain yang ada di media massa. Pengertian televisi adalah paduan radio atau broadcast dan film atau moving picture. Televisi terdiri dari kata tele yang berarti jauh dan vision. Dengan demikian, television diartikan alat dengan melihat jauh. Melihat jauh di sini diartikan dengan gambar dan suara yang diproduksi di suatu tempat atau di studio televisi dapat dilihat dari tempat lain melalui sebuah perangkat atau televisi set. Pada mulanya, tayangan mistisisme dan tahayul lebih banyak berupa pemberitaan, kemudian menjadi tayangan sinetron yang berbasis tradisi masyarakat. Namun saat ini, tayangan-tayangan mistisisme dikemas dengan menarik. Segi positif televisi yakni langsung, tidak mengenal jarak, memiliki daya tarik yang kuat terdapat pula pada siaran televisi. Terdapat 3 fungsi utama dari media televisi yaitu pertama, hiburan. Fungsi hiburan untuk media elektronik ini menduduki posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan fungsi-fungsi lain.
Individu ataupun masyarakat menganggap bahwa media ini sebagai alat untuk pelepasan lelah. Kedua, penyebaran informasi. Mempelajari ancaman dan peluang, memahami lingkungan dan peristiwa, menguji kenyataan dan meraih keputusan. Bagian ketiga, pendidikan. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna memfungsikan dirinya secara efektif dalam masyarakatnya, mempelajari nilai tingkah laku yang cocok agar diterima masyarakat. Bila mendengar kata mistis, pasti erat katanya dengan makhluk gaib, misteri, mitos, dan sesuatu yang menakutkan. Itulah buah hasil konstruksi media pada masyarakat Indonesia. Padahal mistis tidak selalu menghubungkan manusia menuju alam gaib. Ada beberapa macam tayangan mistisme yang tidak diketahui oleh masyarakat. Tayangan mistis mulai marak sekitar tahun 2000-an. Beberapa stasiun televisi mengangkat fenomena gaib yang dianggap perlu untuk diperbincangkan. Program mistis yang sempat naik daun saat itu adalah Kismis atau kisah-kisah misteri, gentayangan, pemburu hantu di La TV, dan silat yang sekarang sudah beralih ke acara infotainment. Stasiun televisi seakan ikut berlomba mencari jejak makhluk gaib untuk merebut perhatian masyarakat. Saat itu, masyarakat semakin kental akan budaya mistis yang begitu dahsyat sampai di tahun 2013. Terlepas dari kontroversi di masyarakat mengenai hal yang tayangan mistik, namun tayangan mistisme dan tahayul itu menyita banyak perhatian para penonton. Hal yang dipahami oleh masyarakat tentang mistik dan tahayul yang disajikan di media massa yaitu syarat dengan suasana misteri, mencengkam, horor, dan sebagainya. Hal ini semakin menarik apabila menjadi tayangan dalam konteks hiburan masyarakat di media massa khususnya televisi. Contoh mistisisme di dalam televisi yaitu program reality show merupakan program yang mencoba menyajikan suatu keadaan yang nyata dengan cara selamiah mungkin tanpa rekayasa. Namun pada dasarnya reality show tetap merupakan permainan atau game. Adapun bentuk-bentuk reality show yaitu hidden camera atau kamera tersembunyi. Ini merupakan program yang paling realistis yang menunjukkan situasi yang dihadapi seseorang secara apa adanya. Kamera ditempatkan secara tersembunyi yang mengamati gerak-gerik atau tingkah laku subjek yang berada di tengah situasi yang mistisisme dalam program televisi sudah dipersiapkan sebelumnya. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.